Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah. Ramadan secara bahasa yang berarti panas, panas yang sangat menyengat. Secara makna Ramadan artinya kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu supaya kita mampu membakar nafsu-nafsu kita sehingga kita terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ramadan merupakan bulan yang ke-9 dari bulan Hijriah. Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun ini kita dibarengi dengan adanya wabah yang namanya Corona atau COVID-19. Situasi yang semacam ini semestinya kita harus mampu menggunakan kesempatan ini, mengambil hikmah dalam situasi yang semacam ini untuk bisa menjalankan Ramadan tahun ini dengan imanan wahtisaban atau dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika orang menjalankan ibadah Ramadan imanan wahtisaban, maka sesuai dengan hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kita akan dihapus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Setidaknya ada 2 ciri orang yang menjalankan Ramadan dengan imanan wahtisaban. Ciri yang pertama adalah dia akan meningkatkan amalan ibadah di bulan Ramadan. Ciri yang kedua, dia akan meningkatkan solidaritas, kepekaan sosial di bulan Ramadan. Yang pertama, meningkatkan baik ibadah di bulan Ramadan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Maka kesempatan hari ini, bulan ini, maka kita lakukan berbagai macam ibadah yang tidak biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Mari kita lakukan. Yang jumlahnya yang belum seberapa, kita tingkatkan jumlahnya. Sebagaimana kita kalau kita biasa melaksanakan ibadah sholat duha, mari kita lakukan qobliyah, ba'diyah, tahajud, hajat, wirid, membaca Quran dan lain sebagainya. Baik dari sisi kuantitas, jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan ini ibadah yang hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi ibadah Ramadan tahun ini mestinya lebih dari sekedar itu. Kita juga meninggalkan atau menahan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ketika kita menjalankan ibadah Ramadan. Di antaranya apa? Di antaranya iri, dengki, syirik, takabur, hasud dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kita masuk ke golongan orang yang kamin shaimin laisa lahu illal jubal aks. Banyak orang yang menjalankan ibadah Ramadan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang kedua, kita tingkatkan solidaritas. Ciri orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah bulan Ramadan, mestinya rasa solidaritasnya itu semakin tampak. Karena hakikat kita diperintahkan untuk menahan makan dan minum mulai fajar sampai maghrib. Kita diharapkan mampu merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang tidak mampu makan. Bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang dhaif. Nah, untuk itu mari kita solidaritas, kepekaan sosial kita terhadap lingkungan kita tingkatkan lebih-lebih dalam situasi yang semacam ini. Hingga kita bisa menjalankan amalan yang utama, yaitu afdhalul amal, itu khalus surur fi qalbil mu'minin. Perbuatan amal yang utama adalah memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang muslim. Di saat yang semacam ini banyak saudara kita yang susah untuk makan karena adanya kegiatan-kegiatan pemerintah untuk menanggulangi menyebarnya wabah corona. Maka dilakukan lockdown sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mengakibatkan kehilangannya sumber penghasilan sehingga mereka butuh uluran tangan kita. Nah, kalau kita bisa melakukan ibadah Ramadan di tahun ini dengan imanan wahtisaban, setidaknya kita akan mendapatkan 5 hikmah dalam menjalankan Ramadan tahun ini. Hikmah yang pertama adalah kita bisa mendapatkan hikmah spiritualitas. Kita akan menjadi orang yang muttaqin sebagaimana diharapkan oleh Tuhan kita memerintahkan puasa kepada umatnya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan puasa supaya kita menjadi orang yang takwa, sehingga kita benar-benar orang yang taat kepada Allah. Kita benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah ini bukan tanpa maksud. Perintah ini diharapkan kita menjadi orang yang baik, orang yang terbaik, yaitu orang menuju orang muttaqin. Hikmah yang kedua adalah kita akan mendapatkan yang namanya kesehatan badan. Sumber penyakit kebanyakan itu dari makanan.
Ketika kita mengurangi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita menghambat penyakit-penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita mempunyai hak, maka berikanlah haknya kepadanya. Tubuh kita di hari-hari biasa kita paksa untuk selalu bekerja, mulai lambung, jantung dan sebagainya. Maka dalam kesempatan ini, Ramadan ini, berikan haknya untuk beristirahat sejenak mulai fajar sampai maghrib. Nah, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Nabi, sumu tasihu, itu akan terwujud pada diri kita. Berpuasalah, maka kamu akan menjadi sehat. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan hikmah sosial, yaitu kita akan terbangun solidaritas kemanusiaan di antara kita, karena kita akan terketuk hati kita, rasa belas kasih kita. Bagaimana seandainya ada orang yang tidak bisa makan, begitu susahnya, begitu repotnya, begitu beratnya ketika kita tidak bisa makan. Sehingga semestinya maka kita harus bisa peduli pada lingkungan kita, sehingga terjadilah ukhuwah baik Islamiyah, watoniyah, basyariyah, karena munculnya rasa belas kasih pada diri kita. Yang keempat yaitu hikmah ekonomi. Mestinya bulan Ramadan ini kita ini secara ekonomi mestinya harus diirit, tetapi kenyataannya banyak orang pengeluarannya lebih besar ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita selama ini belum benar-benar menjalankan ibadah dengan imanan wahtisaban. Karena yang kita lakukan hari ini selama ini hanya sekedar memindahkan waktu makan. Secara normal hari biasa kita makan 3 kali, pagi, siang, malam, dan di sela-sela itu kita juga makan berbagai macam cemilan. Ketika di bulan Ramadan ini kita hanya diminta untuk makan sahur dan berbuka puasa. Dan di waktu-waktu itu juga kita tidak ada kesempatan untuk memakan cemilan-cemilan, karena waktu kita dihabiskan untuk tadarus, zikir, sholat, talabul ilmi dan sebagainya. Mestinya secara ekonomi jauh lebih murah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ketika buka berpuasa bukan hanya sekedar memindahkan waktu makan siang kepada di waktu malam hari, tetapi justru malah terjadi balas dendam. Coba kita lihat banyak orang di sekeliling kita ketika berbuka puasa disiapkan berbagai macam jenis makanan yang kadang-kadang sehabis berbuka puasa itu malah kekenyangan sehingga berlebih-lebihan sehingga gak kuat melaksanakan ibadah tarawih dan sebagainya. Jadi semestinya ibadah Ramadan ini kita bisa melakukan pengiritan. Secara ekonomis mestinya jatuhnya lebih murah daripada di bulan-bulan yang sebiasanya. Untuk itu marilah sekali lagi saya berharap kepada sahabat semuanya untuk bisa menjalankan puasa tahun ini dengan imanan wahtisaban, sehingga kita menjadi orang yang fitri, orang yang suci, dan kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.